Jam 8 malam, di tengah hujan badai, aku pulang kerja dan menemukan pemandangan paling menghancurkan hati. Ibu mertua tega mengusir cucunya, yaitu putriku Lala, yang baru 5 tahun, terduduk menggigil di teras rumah. Ibu mertuaku membuka pintu hanya untuk meneriakiku, "Pergi kalian berdua. Hiduplah jadi gelandangan." Dia melempar tas pakaian kami. Tapi 5 hari kemudian ibu mertua meneleponku sambil menangis karena... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, hujan turun seakan menumpahkan seluruh kemarahan langit ke atas kota. Jarum jam di dashboard mobil Salwa baru saja melewati angka 8. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu jalan yang redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari. Salwa menghela napas panjang, rasa lelah sehabis bekerja seharian menekan pundaknya. Namun, di tengah kepenatan itu, ada satu titik terang yang membuatnya terus melaju, yaitu senyum dan tawa Lala, putri sematawayangnya yang berusia 5 tahun. Membayangkan pelukan hangat dan celoteh riang anaknya, membuat sudut bibir Salwa sedikit terangkat. Baginya, rumah adalah tempat di mana Lala berada, sebuah surga kecil yang mampu menghapus semua beban di pundaknya. Mobilnya berbelok pelan memasuki jalanan kompleks perumahan yang sepi. Dari kejauhan, ia bisa melihat rumah peninggalan suaminya, Renal. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman dan nyaman. Namun, saat lampu mobil menyorot ke arah teras, senyum di wajah Salwa seketika membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Di sana, di bawah guyuran hujan yang deras dan angin yang menusuk tulang, ia melihat sesosok tubuh mungil tengah meringkuk di depan pintu. Sosok itu adalah Lala. Tanpa mematikan mesin mobil, Salwa buru-buru keluar, membiarkan pintu mobil terbuka. Ia tidak peduli lagi dengan tas kerjanya, tidak peduli dengan tubuhnya yang langsung basah kuyup oleh air hujan. Seluruh dunianya kini terpusat pada gundukan kecil yang gemetar hebat di teras rumahnya. Ia berlari, memanggil nama anaknya dengan suara serak yang tercekat di tenggorokan. "Lala, sayang." Semakin dekat, pemandangan itu semakin meremukan hatinya. Lala duduk memeluk lututnya sendiri, dengan tas sekolah bergambar kartun kesukaannya masih menempel di punggung. Wajahnya pucat, bibirnya membiru karena kedinginan. Air mata bercampur dengan air hujan membasahi pipinya yang gembil. Isak tangisnya begitu pelan, nyaris hilang ditelan oleh suara gemuruh hujan. Pakaiannya basah kuyup, menempel lekat di kulitnya yang dingin seperti es. Salwa langsung berlutut dan memeluk tubuh mungil itu seerat yang ia bisa, mencoba menyalurkan kehangatan dari tubuhnya sendiri, meskipun ia tahu itu sia-sia. "Sayang, kenapa di luar? Kenapa tidak masuk, Nak?" tanya Salwa, suaranya bergetar hebat menahan tangis dan amarah yang bergejolak di dalam dadanya. Lala mendongak, matanya yang sembab menatap ibunya dengan tatapan penuh kepolosan dan ketakutan. Dengan suara yang terbata-bata karena menggigil, ia berbisik, "Adek lapar, Bu. Nenek enggak ngebolehin adek masuk." Dua kalimat sederhana itu menghantam Salwa seperti ribuan belati. Lapar. Tidak diizinkan masuk. Hatinya hancur berkeping-keping. Pikirannya langsung berlari liar. Ia pulang jam 8 malam. Lala pulang sekolah jam 2 siang. Itu artinya, anaknya telah berada di luar rumah selama 6 jam. 6 jam di tengah cuaca dingin, tanpa makanan, tanpa perlindungan, diusir dari rumahnya sendiri oleh neneknya. Amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membakar jiwanya. Amarah pada ibu mertuanya, Ibu Titin. Tanpa berkata-kata lagi, Salwa mengangkat tubuh Lala ke dalam gendongannya. Tubuh anaknya terasa begitu ringan dan dingin. Ia harus segera membawa Lala masuk, memberinya pakaian kering, makanan hangat, dan pelukan yang bisa menenangkannya. Ia berjalan cepat menuju pintu utama, tangan kirinya yang bebas mencoba meraih gagang pintu. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh, pintu itu terbuka dari dalam. Di ambang pintu, berdirilah Ibu Titin. Wajahnya yang dipenuhi kerutan tampak keras dan dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Matanya menatap tajam ke arah Salwa dan Lala, seolah mereka adalah sampah yang mengotori pemandangannya. Aroma kemenangan dan kebencian yang pekat menguar dari sosoknya. "Mau apa kamu? Mau masuk?" Suara Ibu Titin terdengar sinis dan menusuk. Salwa menatap mertuanya dengan nanar, mencoba mencari setitik saja belas kasihan di mata itu, namun ia tidak menemukannya. "Bu, tolong izinkan kami masuk." Lala kedinginan, "Dia sakit, mohon Salwa," suaranya parau. Ibu Titin tertawa,
sebuah tawa kering yang terdengar mengerikan di tengah deru hujan. Sakit? Itu bukan urusanku. Sejak Renal anakku meninggal 2 bulan yang lalu, kalian berdua hanyalah beban di rumah ini. Aku sudah muak memberi makan kalian. Tiba-tiba, Ibu Titin berteriak dengan suara melengking yang penuh amarah. Pergi kalian berdua dari rumah ini. Aku tak sudi menampung beban seperti kalian. Hiduplah jadi gelandangan di luar sana. Setelah meluapkan amarahnya, Ibu Titin masuk sejenak ke dalam rumah, lalu keluar lagi sambil menyeret sebuah tas besar yang sudah usang. Dengan sekuat tenaga, ia melempar tas itu ke arah Salwa. Tas itu jatuh dengan bunyi keras di genangan air hujan, isinya yang merupakan pakaian mereka berdua langsung basah. Itu semua barang-barang kalian. Ambil dan jangan pernah kembali lagi. Rumah ini, harta peninggalan anakku, tidak akan pernah jatuh ke tangan kalian, apalagi ke tangan anak pembawa sial itu. Lanjutnya, menunjuk Lala dengan tatapan jijik. Salwa hanya diam mematung. Gendongannya pada Lala semakin erat. Ia bisa merasakan tubuh anaknya gemetar hebat, entah karena kedinginan atau ketakutan mendengar bentakan neneknya. Di dalam kepala Salwa, semua terasa kosong. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi permohonan. Semua sudah berakhir. Tali terakhir yang mengikatnya pada keluarga ini telah diputus secara paksa oleh wanita di hadapannya. Ia menatap lurus ke mata Ibu Titin. Tatapan Salwa yang tadinya penuh permohonan kini berubah menjadi kosong dan dingin. Ada ketenangan yang aneh di dalam dirinya, ketenangan yang lahir dari keputusasaan total. Ia tidak akan memohon lagi. Ia tidak akan merendahkan dirinya lagi di hadapan wanita kejam ini. Dengan suara yang datar dan tanpa emosi, Salwa hanya mengucapkan 2 kata. Baik, Bu. Setelah itu, ia berbalik badan. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia tidak peduli dengan tatapan kemenangan Ibu Titin. Ia tidak peduli dengan pintu yang dibanting keras di belakangnya. Yang ia pedulikan hanyalah anak dalam gendongannya. Sambil memeluk Lala erat, Salwa melangkah pergi menembus kegelapan malam dan hujan yang semakin deras, tanpa tujuan, tanpa harapan, dengan hati yang hancur lebur. Langkah kaki Salwa terasa berat, seolah setiap pijakan harus ia seret dari lumpur keputusasaan. Hujan deras terus mengguyurnya tanpa ampun, membuat pakaiannya semakin berat dan dingin. Di dalam gendongannya, napas Lala mulai terdengar berat dan sesekali diselingi batu kecil. Demam mulai menyerang tubuh mungilnya. Kepanikan mulai merayapi hati Salwa, mengalahkan rasa sakit hati dan amarahnya. Ia harus segera mencari tempat berteduh. Ia harus menyelamatkan anaknya. Ia berjalan tanpa arah di sepanjang jalanan kompleks yang remang-remang. Beberapa kali ia melihat pos keamanan, namun ia terlalu malu untuk meminta pertolongan. Apa yang akan ia katakan? Bahwa ia baru saja diusir dari rumahnya sendiri oleh ibu mertuanya? Harga dirinya menolak untuk melakukan itu. Pikirannya buntu. Semua teman yang ia kenal tinggal jauh dari sana. Kerabatnya pun berada di luar kota. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Tiba-tiba, tangannya merogoh saku rok kerjanya, mencari ponsel. Benda itu ada di sana. Basah, namun ia berharap masih bisa berfungsi. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol daya. Layar ponsel menyala, menampilkan sisa baterai yang tinggal 5%. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Ia harus berpikir cepat. Siapa yang bisa ia hubungi? Satu nama melintas di benaknya, Rina. Sahabat terbaiknya sejak zaman kuliah. Rina tinggal di sebuah apartemen di pusat kota, sekitar 30 menit perjalanan dari sini. Mereka memang sudah jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Tetapi Salwa tahu, Rina adalah satu-satunya orang yang tidak akan pernah menolaknya. Dengan sisa harapan yang ia miliki, Salwa mencari nama Rina di kontaknya dan menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 detik terasa seperti 1 menit. Salwa berdoa dalam hati agar Rina segera mengangkat teleponnya sebelum baterainya habis. Halo? Suara Rina terdengar di seberang sana, sedikit terkejut karena menerima telepon selarut ini. Rin, ini aku, Salwa, ucap Salwa dengan suara serak, mencoba sekuat tenaga agar tidak terdengar seperti sedang menangis. Salwa, kenapa suaramu? Kamu di mana? Suaranya berisik sekali, seperti di tengah hujan, tanya Rina dengan cemas. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya luruh juga. Rin, tolong aku. Aku tidak tahu harus kemana. Aku dan Lala. Kalimatnya terputus oleh isak tangis yang tidak bisa ia bendung lagi. Tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, Rina langsung mengerti. Nada suaranya berubah menjadi serius dan tegas. Jangan kemana-mana. Kirim lokasimu sekarang juga. Aku akan segera ke sana.
Bertahanlah, Salwa. Klik. Telepon terputus. Dengan sisa baterai 3%, Salwa segera mengirimkan lokasi terakhirnya kepada Rina. Setelah pesan terkirim, layar ponselnya menjadi hitam. Baterainya habis. Kini, ia hanya bisa pasrah menunggu dan berharap. Ia menemukan sebuah halte bus yang sepi dan duduk di bangkunya yang dingin, memeluk Lala semakin erat, mencoba melindungi anaknya dari tiupan angin yang kencang. 20 menit kemudian, yang terasa seperti selamanya bagi Salwa, sebuah cahaya lampu mobil menyorot ke arah mereka. Sebuah mobil kecil berhenti tepat di depan halte. Pintu pengemudi terbuka dan Rina keluar dengan membawa payung besar. Wajahnya tampak sangat khawatir. "Ya Tuhan, Salwa," seru Rina saat melihat kondisi sahabatnya dan Lala yang menyedihkan. Tanpa banyak bicara, Rina segera membantu Salwa berdiri dan membimbingnya masuk ke mobil. Ia membuka pintu belakang, membiarkan Salwa duduk bersama Lala. Setelah itu, Rina berlari mengambil tas pakaian mereka yang tergeletak di dekat halte, memasukkannya ke bagasi, lalu segera masuk ke kursi pengemudi dan menyalakan penghangat mobil pada suhu tertinggi. Selama perjalanan menuju apartemen Rina, Salwa hanya diam. Ia sibuk menggosok-gosok tangan dan kaki Lala, mencoba memberikan kehangatan. Rina juga tidak banyak bertanya, ia tahu sahabatnya sedang terguncang. Ia hanya fokus menyetir, sesekali melirik ke arah Salwa melalui kaca spion dengan tatapan penuh simpati. Setibanya di apartemen Rina yang hangat dan nyaman, semuanya berjalan dengan cepat. Rina segera menyiapkan air hangat, membantu Salwa melepaskan pakaian Lala yang basah dan menggantinya dengan salah satu kaos miliknya yang kebesaran. Ia membuatkan susu hangat dan menyuapi Lala dengan sabar. Ia juga memberikan obat penurun panas yang selalu ia simpan di kotak obatnya. Perlahan, warna di wajah Lala mulai kembali. Setelah merasa hangat dan kenyang, Lala akhirnya tertidur pulas di atas sofa, dibalut dengan selimut tebal. Melihat putrinya akhirnya aman dan tenang, benteng pertahanan Salwa pun runtuh. Saat Rina menyodorkan secangkir teh hangat kepadanya, Salwa tidak sanggup lagi menahannya. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua rasa sakit, amarah, dan keputusasaan yang ia rasakan. Rina duduk di sampingnya, memeluk bahunya, membiarkan sahabatnya mengeluarkan semua bebannya. Salwa menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Ia menceritakan bagaimana perlakuan Ibu Titin berubah drastis setelah Renal meninggal. Sindiran-sindiran pedas, tuduhan bahwa ia hanya mengincar harta, hingga puncaknya pada malam yang mengerikan ini. Rina mendengarkan dengan tangan terkepal menahan amarah. Kurang ajar. Wanita tua itu benar-benar tidak punya hati. Bagaimana bisa dia melakukan itu pada cucunya sendiri? Geram Rina. "Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Rin. Aku tidak punya apa-apa. Semua tabunganku sudah habis untuk biaya pengobatan Renal dulu," isak Salwa. Rina menatap sahabatnya dengan tatapan tajam. "Tidak mungkin. Aku kenal Renal. Dia pria yang sangat bertanggung jawab dan pintar. Dia pasti sudah mempersiapkan sesuatu. Dia tidak mungkin membiarkan kalian berdua menderita seperti ini. Coba kau ingat-ingat lagi, Salwa. Apa Renal tidak pernah meninggalkan apapun untukmu? Surat? Dokumen penting? Pesan?" Pertanyaan Rina itu seperti sebuah kunci yang membuka sebuah lemari ingatan yang terkunci rapat di benak Salwa. Ia terdiam sejenak, mencoba menggali memorinya. Lalu, ia teringat sesuatu. Sebuah percakapan beberapa bulan sebelum Renal jatuh sakit parah. Saat itu, mereka sedang bersantai di teras belakang. Tiba-tiba, Renal memberinya sebuah kartu nama berwarna putih gading. "Simpan ini baik-baik, ya, sayang," kata Renal waktu itu dengan nada serius yang tidak seperti biasanya. Salwa menerimanya dan membaca nama yang tertera di sana. Sebuah firma hukum ternama. "Untuk apa ini, Mas?" tanyanya bingung. Renal tersenyum tipis, namun matanya menatap Salwa dengan tatapan yang dalam. "Jaga-jaga saja. Aku hanya ingin memastikan kamu dan Lala akan selalu aman. Hubungi dia jika ibu berbuat macam-macam setelah aku tiada nanti." Salwa waktu itu hanya tertawa kecil. "Mas Renal ini bicaranya aneh-aneh. Ibu kan baik sama aku." Ia menganggap suaminya hanya terlalu khawatir. Ia memasukkan kartu nama itu ke dalam dompetnya dan hampir melupakannya. Kini, mengingat kembali percakapan itu, bulu kuduk Salwa berdiri. Ternyata suaminya sudah melihat jauh ke depan. Renal sudah tahu sifat asli ibunya sendiri. "Ada, Rin. Ada?" seru Salwa, matanya berbinar oleh secercah harapan. "Renal pernah memberiku kartu nama seorang pengacara." Dengan tergesa-gesa, ia mengambil tasnya yang basah, mengeluarkan dompetnya yang juga lembab.
Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka satu persatu slot kartu di dompetnya. Dan di sana, di slot paling belakang, terselip sebuah kartu nama berwarna putih gading yang sedikit basah namun masih bisa terbaca dengan jelas. Di sana tertera sebuah nama dan sebuah institusi yang kokoh. Hartono Rekan. Salwa menatap kartu nama itu lama. Di tengah badai kehidupannya, secari kertas kecil itu kini terasa seperti sebuah pelampung penyelamat. Di luar, hujan masih turun dengan derasnya, tetapi di dalam hatinya, sebuah tekad baru mulai terbentuk. Ia tidak akan menyerah. Ia akan berjuang demi Lala, demi masa depan mereka. Ia akan menghubungi pengacara itu besok pagi. 5 hari telah berlalu sejak malam badai itu. Langit yang tadinya kelabu dan muram kini membiru cerah, seolah ikut merayakan kemenangan yang dirasakan oleh Ibu Titin. Pagi itu, ia bangun lebih siang dari biasanya. Tidak ada lagi suara tangis atau rengekan anak kecil yang mengganggu tidurnya. Tidak ada lagi sosok menantu yang harus ia tatap dengan penuh kebencian setiap hari. Rumah itu terasa begitu lengang, begitu tenang, dan baginya, ketenangan itu adalah sebuah kemewahan yang tak ternilai. Ia merasa telah berhasil membersihkan rumahnya dari 2 benalu yang selama ini hanya menggerogoti hidup dan hartanya. Beban di pundaknya terasa terangkat. Ia merasa bebas. Sambil menyenandungkan lagu lama dari masa mudanya, Ibu Titin berjalan ke dapur untuk menyeduh teh melati kesukaannya. Ia membuka jendela dapur lebar-lebar, membiarkan sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk, menerangi setiap sudut ruangan. Ia menatap ke sekeliling rumah peninggalan Renal itu dengan senyum puas. Setiap perabotan, setiap jengkal tanah, kini sepenuhnya menjadi miliknya. Pikirannya sudah dipenuhi dengan berbagai rencana besar. Ia akan menjual rumah ini secepatnya. Lokasinya yang strategis pasti akan membuatnya laku dengan harga tinggi. Uang hasil penjualan itu akan ia gunakan untuk menikmati sisa hidupnya. Mungkin ia akan membeli apartemen mewah di pusat kota, membeli perhiasan-perhiasan yang selama ini hanya bisa ia lihat di etalase toko, dan melakukan perjalanan keliling dunia yang selalu ia impikan. Tidak akan ada lagi yang menghalanginya. Cangkir teh hangat di tangannya terasa begitu nikmat. Ia membawa cangkir itu dan duduk di kursi rotan di teras depan, tempat yang sama di mana 5 hari yang lalu cucunya meringkuk kedinginan. Namun, tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau penyesalan di hatinya. Yang ada hanyalah perasaan lega. Baginya, tindakannya malam itu adalah sebuah keharusan, sebuah langkah yang tepat untuk mengamankan masa tuanya. Ia menyesap tehnya perlahan, matanya menatap ke jalanan kompleks yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Ia membayangkan tatapan iri dari para tetangga ketika mereka melihatnya pergi dengan mobil baru atau mengenakan pakaian mahal. Senyumnya semakin lebar. Di tengah lamunannya yang indah, suara sepeda motor berhenti di depan gerbang rumahnya. Seorang kurir berseragam turun dan memanggil namanya. Ibu Titin bangkit dengan malas, berjalan ke gerbang untuk mengambil paketnya. Ternyata itu bukan paket, melainkan sebuah surat. Surat yang dibungkus dalam amplop coklat tebal yang tampak sangat resmi. Di sudut kiri atas, tertera sebuah logo yang dicetak timbul dengan tinta emas. Hartono Rekan, firma hukum. Ibu Titin mengernyitkan dahi sejenak, namun kemudian senyumnya kembali terkembang. Tentu saja, firma hukum. Pasti ini berkaitan dengan proses pengurusan aset peninggalan Renal. Mungkin ini adalah surat persetujuan penjualan atau dokumen-dokumen lain yang akan memuluskan rencananya. Ia merasa Dewi Fortuna benar-benar sedang berpihak padanya. Ia bahkan mengucapkan terima kasih kepada kurir itu dengan nada yang terdengar lebih ramah dari biasanya. Dengan perasaan gembira dan tidak sabar, ia kembali duduk di kursi rotannya. Ia meletakkan cangkir tehnya di meja kecil di sampingnya. Dengan hati-hati, ia merobek tepi amplop itu. Ia tidak ingin merusak logo firma hukum yang tampak begitu berkelas. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang terlipat rapi di dalamnya. Kertas-kertas itu terasa tebal dan berkualitas tinggi, dicetak dengan huruf-huruf yang tegas dan resmi. Di bagian paling atas lembar pertama, tertulis dengan jelas, salinan surat wasiat terakhir almarhum Renal Adriansyah. Ibu Titin membaca judul itu dengan senyum congkak. Wasiat. Tentu saja putranya akan mewariskan segalanya padanya, ibu kandungnya satu-satunya. Siapa lagi? Salwa hanyalah orang luar, dan Lala hanyalah anak perempuan yang tidak akan bisa mengelola apa-apa. Ia mulai membaca paragraf pertama yang berisi kalimat-kalimat pembuka formal. Ia membacanya dengan cepat, matanya mencari-cari bagian di mana namanya disebut sebagai ahli waris tunggal. Namun, saat matanya sampai di bagian inti dari wasiat itu, senyum di wajah Ibu Titin seketika lenyap. Alisnya bertaut, ia membaca kalimat itu sekali lagi, lebih pelan, mencoba memastikan ia tidak salah baca. Lalu ia membacanya untuk ketiga kalinya.
Napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya yang tadinya berdebar gembira kini mulai berdegup kencang, karena alasan yang sama sekali berbeda. Wajahnya yang tadinya cerah berseri kini berubah pucat pasi. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Suara kicau burung yang tadinya terdengar merdu kini berubah menjadi suara bising yang memekakkan telinga. Teh melati yang tadinya terasa nikmat kini terasa pahit di lidahnya. Tangannya yang memegang kertas wasiat itu mulai gemetar hebat. Gemetarnya semakin kencang, menjalar ke seluruh lengannya. Ia mencoba meraih cangkir tehnya, mungkin untuk menenangkan dirinya, tetapi tangannya yang gemetar justru menyenggol cangkir itu. Prang! Cangkir keramik itu jatuh ke lantai teras dan pecah berkeping-keping, menumpahkan sisa teh hangat kemana-mana. Namun, Ibu Titin tidak peduli. Matanya masih terpaku pada barisan kalimat di atas kertas. Kalimat yang menghancurkan semua rencana indahnya. Kalimat yang meruntuhkan menara angannya hingga menjadi debu. Kalimat yang menyatakan bahwa seluruh aset, termasuk rumah yang sedang ia tempati, mobil, dan semua tabungan atas nama Renal, dimasukkan ke dalam sebuah dana perwalian yang dikelola penuh oleh Salwa, untuk kepentingan tunggal putri mereka, Lala. Namanya hanya disebut dalam satu klausul. Sebuah klausul bersyarat yang baru saja ia langgar dengan perbuatannya sendiri. Sementara dunia Ibu Titin runtuh berkeping-keping, di sebuah unit apartemen yang nyaman di pusat kota, dunia Salwa justru mulai tertata kembali. 5 hari di bawah perlindungan Rina telah memberinya waktu untuk bernapas, berpikir, dan menyembuhkan luka batinnya. Rina bukan hanya memberinya tempat tinggal, tetapi juga kekuatan dan dukungan moral yang sangat ia butuhkan. Setiap hari, sahabatnya itu meyakinkannya bahwa ia kuat, bahwa ia bisa melewati ini semua, dan bahwa ia berhak memperjuangkan haknya dan hak Lala. Pagi itu, Salwa sedang duduk di lantai beralaskan karpet bulu yang lembut, menemani Lala yang sedang asyik menggambar. Demam Lala sudah turun sepenuhnya. Pipinya sudah kembali merona dan celoteh riangnya sudah kembali mengisi ruangan. Melihat anaknya kembali sehat dan ceria, adalah obat rampuh bagi Salwa. Semua rasa sakit hatinya seolah sirna setiap kali ia melihat tawa putrinya. Ia telah membuat janji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah membiarkan senyum itu hilang lagi dari wajah Lala. Ia akan melakukan apapun untuk melindungi kebahagiaan anaknya. Kemarin, setelah mengumpulkan seluruh keberaniannya, ia akhirnya menelepon firma hukum Hartono Rekan. Ia disambut dengan sangat profesional oleh seorang resepsionis yang kemudian menyambungkannya ke sekretaris Pak Hartono. Ia menjelaskan situasinya secara singkat, dan tanpa diduga, ia langsung diberi jadwal pertemuan untuk keesokan harinya. Ada nada hormat dalam suara sang sekretaris yang membuat Salwa merasa sedikit lebih percaya diri. Sepertinya, Renal memang telah mempersiapkan segalanya dengan sangat baik. Saat ia sedang menyuapi Lala potongan buah apel, ponselnya yang tergeletak di meja kopi bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Salwa mengernyitkan dahi. Biasanya, ia akan mengabaikan panggilan dari nomor tak dikenal. Tetapi entah mengapa, kali ini ada perasaan aneh yang mendorongnya untuk menjawab. Ia mengangkat telepon itu. Halo, sapanya dengan suara tenang. Hening sejenak di seberang sana, hanya terdengar suara napas yang terengah-engah. Lalu, sebuah suara yang sangat ia kenal, namun dengan nada yang belum pernah ia dengar sebelumnya, memanggil namanya. Salwa, ini ibu, nak. Itu suara Ibu Titin. Tetapi suaranya tidak lagi dingin dan membentak. Suara itu terdengar panik, tercekat, dan penuh keputusasaan. Salwa terdiam, tangannya yang memegang garpu buah berhenti di udara. Salwa, kamu di mana? Kamu harus pulang sekarang. Kita harus bicara, Salwa. Kumohon. Suara Ibu Titin terdengar seperti jeritan tertahan. Ada getaran ketakutan yang jelas di dalamnya. Salwa menoleh ke arah Lala, yang menatapnya dengan tatapan polos. Sekelebat, bayangan mengerikan dari malam hujan itu melintas di benaknya. Wajah biru Lala yang menggigil, suara lirihnya yang berkata, "Adek lapar," dan bentakan mertuanya yang menyuruh mereka menjadi gelandangan. Semua itu kembali dengan jelas, bukan lagi sebagai luka yang menyakitkan, tetapi sebagai sumber kekuatan. Rasa takut dan sedih yang selama ini membelenggunya kini telah menguap, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Dengan suara yang datar dan tanpa emosi, Salwa menjawab, "Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Bu." Jawaban singkat dan dingin itu sepertinya membuat Ibu Titin semakin panik. Terdengar suara isak tangis di seberang sana. Tangisan yang dibuat-buat, tangisan yang tidak tulus, tangisan seorang manipulator yang kehilangan kendali. "Jangan bilang begitu, Salwa. Ibu salah. Ibu hilaf. Ibu mohon maafkan Ibu. Pulanglah, nak, kita perbaiki semuanya. Demi Lala, cucu kesayangan Ibu."
Cucu kesayangan? Salwa hampir tertawa mendengarnya. Wanita ini benar-benar tidak punya urat malu. Namun, Salwa tidak membiarkan emosinya terpancing. Ia tetap tenang. Saya dan Lala sudah baik-baik saja di sini, Bu, jawabnya lagi, masih dengan nada yang sama. Keputusasaan membuat Ibu Titin akhirnya mengeluarkan senjata terakhirnya. Ia menjerit di telepon, suaranya melengking karena panik. Ini tentang wasiat Renal. Kamu harus dengar ini. Wasiatnya? Salwa sudah menduga ini. Inilah alasan sebenarnya di balik semua drama ini. Bukan penyesalan, bukan rasa sayang pada cucu, tetapi ketakutan akan kehilangan harta. Inilah saatnya. Saat untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Sebelum Ibu Titin bisa melanjutkan kalimatnya yang panik, Salwa memotongnya dengan suara yang tenang namun tegas. Setiap kata diucapkannya dengan jelas dan mantap. Kalau begitu, suruh pengacara Ibu untuk bicara dengan pengacara saya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Salwa tidak menunggu jawaban. Ia langsung menutup telepon. Ia meletakkan ponselnya kembali di meja dengan layar menghadap ke bawah, seolah memutuskan semua hubungan dengan masa lalunya yang kelam. Keheningan yang ditinggalkannya di ujung telepon sana terasa begitu memuaskan. Ia tahu, Ibu Titin pasti sedang terpaku dalam kebisuan yang mencekam, menyadari bahwa permainan telah berubah. Ratu catur yang selama ini ia kendalikan, kini bukan lagi pion yang bisa ia korbankan seenaknya. Salwa menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia merasa begitu ringan, seolah sebuah beban besar baru saja terlepas dari pundaknya. Ia menoleh ke arah Lala, yang masih menunggunya dengan mulut sedikit terbuka, menunggu suapan apel berikutnya. Salwa tersenyum, senyum tulus pertama yang benar-benar berasal dari hatinya sejak kematian Renal. Ia mengambil garpu itu lagi, dan menyuapkan potongan apel ke mulut mungil putrinya. Anak pintar, bisiknya lembut. Dunia di luar sana boleh saja penuh dengan kekacauan dan drama, tetapi di sini, di ruangan ini, yang ada hanyalah ia dan putrinya. Dan untuk saat ini, hanya itulah yang terpenting. Keesokan paginya, Salwa berdiri di depan sebuah gedung perkantoran yang menjulang tinggi di pusat kota. Dinding kaca birunya memantulkan langit pagi yang cerah, seolah menjadi cermin bagi harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Di sampingnya, Rina berdiri tegap, menggenggam lengannya dengan erat, memberikan kekuatan dalam diam. Salwa menarik napas dalam-dalam, aroma kota yang sibuk terasa asing namun juga membangkitkan semangat. Ini adalah langkah pertamanya menuju medan pertempuran yang tidak pernah ia inginkan, tetapi harus ia menangkan demi masa depan Lala. Mereka masuk ke dalam lobi yang megah dan dingin. Lantai marmernya berkilauan dan udaranya beraroma parfum yang mahal. Suasana di sana begitu kontras dengan kehidupan Salwa beberapa hari terakhir yang penuh dengan kekacauan dan air mata. Setelah melapor ke resepsionis, mereka diarahkan menuju lift yang membawa mereka ke lantai 25, tempat firma hukum Hartono rekan berada. Setiap lantai yang mereka lewati terasa seperti satu langkah menjauh dari masa lalunya yang rapuh, dan satu langkah mendekat ke masa depan yang belum ia ketahui bentuknya. Pintu lift terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan resepsionis yang didesain dengan elegan. Dinding berpanel kayu gelap, sofa kulit yang nyaman, dan sebuah plakat kuningan besar bertuliskan nama firma hukum itu menyambut mereka. Seorang wanita muda yang ramah, mempersilakan mereka duduk sejenak sebelum mengantar mereka ke sebuah ruangan pertemuan. Ruangan itu didominasi oleh sebuah meja kayu mahoni panjang yang kokoh, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit berwarna hitam. Di satu sisi dinding, terdapat rak buku tinggi yang menjulang hingga ke langit-langit, dipenuhi oleh buku-buku tebal bersampul kulit yang tampak berat dengan ilmu hukum. Jendela besar di sisi lain ruangan menyuguhkan pemandangan kota yang membentang luas di bawah sana. Seorang pria berusia akhir 50-an masuk ke ruangan itu dengan langkah mantap. Ia mengenakan setelan jas yang rapi dan kacamata berbingkai tipis. Wajahnya memancarkan aura wibawa dan kecerdasan, namun senyumnya hangat dan ramah. Ia mengulurkan tangannya kepada Salwa. "Ibu Salwa, saya Hartono. Silakan duduk. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda," sapanya dengan suara yang dalam dan menenangkan. "Dan Anda pasti Ibu Rina. Terima kasih sudah menemani sahabat Anda." Salwa menjabat tangan itu, merasakan sebuah keyakinan bahwa ia telah datang ke tempat yang tepat. Mereka pun duduk. Pak Hartono duduk di seberang mereka, membuka sebuah map tebal berwarna biru tua yang ada di hadapannya. "Saya turut berduka cita atas meninggalnya Pak Renal," ucap Pak Hartono dengan tulus. "Beliau bukan sekadar klien bagi saya. Beliau adalah seorang pria yang sangat baik, cerdas, dan yang terpenting, sangat mencintai keluarganya. Beliau datang kepada saya sekitar 2 tahun yang lalu. Beliau memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan." Salwa hanya bisa mengangguk.
Hatinya terasa hangat mendengar pujian tulus untuk almarhum suaminya. Pak Hartono kemudian menatap Salwa dengan tatapan serius namun penuh empati. Ibu Salwa, saya sudah mendengar secara singkat permasalahan yang Ibu hadapi dari sekretaris saya, dan juga dari telepon panik yang saya terima dari Ibu mertua Anda pagi ini. Salwa sedikit terkejut. Jadi Ibu Titin benar-benar nekat menelepon pengacaranya. Mari kita langsung ke intinya, lanjut Pak Hartono, membuka map di hadapannya. Almarhum Pak Renal telah meninggalkan sebuah surat wasiat yang sangat jelas dan mengikat secara hukum. Wasiat ini telah didaftarkan secara resmi, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menentangnya. Dan apa yang akan saya sampaikan ini mungkin akan sedikit mengejutkan bagi Ibu. Pak Hartono membalik beberapa lembar kertas, lalu berhenti di satu halaman. Dalam wasiatnya, Pak Renal tidak mewariskan hartanya secara langsung kepada siapapun. Tidak kepada Anda, tidak kepada ibunya, dan bahkan tidak kepada putrinya. Salwa dan Rina saling berpandangan, bingung. Jantung Salwa mulai berdebar tak menentu. Kemana arah pembicaraan ini? Melihat kebingungan di wajah mereka, Pak Hartono tersenyum tipis. Sebaliknya, beliau melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas. Beliau memutuskan untuk memasukkan seluruh aset miliknya ke dalam sebuah entitas hukum yang disebut Dana Perwalian, atau Trust Fund, atas nama putri tunggal beliau, Ananda Lala. Pak Hartono berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap. Artinya, lanjutnya, seluruh aset yang meliputi rumah yang saat ini ditempati, sebuah mobil, dan seluruh isi rekening tabungan atas nama beliau, secara hukum kini menjadi bagian dari dana perwalian tersebut. Dana ini bertujuan tunggal, untuk menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan masa depan Ananda Lala hingga ia mencapai usia 21 tahun. Salwa masih mencoba mencerna semua itu. Dana perwalian. Sebuah istilah yang selama ini hanya ia dengar di film-film. Lalu, siapa yang mengelola dana itu, Pak? Tanya Rina, menyuarakan pertanyaan yang ada di benak Salwa. Pak Hartono menatap lurus ke arah Salwa. Inilah momen kuncinya. Dalam surat wasiatnya, almarhum Pak Renal dengan sangat tegas menunjuk satu orang sebagai wali dan pengelola tunggal dari dana perwalian tersebut. Orang yang diberi kepercayaan penuh untuk mengambil semua keputusan, untuk mengelola aset, dan untuk memastikan semua dana digunakan sebagaimana mestinya demi kepentingan Ananda Lala. Pak Hartono mendorong sebuah dokumen melintasi meja ke arah Salwa. Orang itu adalah Anda, Ibu Salwa. Salwa menunduk menatap dokumen di hadapannya. Di sana, di bawah serangkaian pasal hukum, namanya tertulis dengan jelas. Salwa Kalista, ditunjuk sebagai wali dan pengelola tunggal. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru yang meluap-luap. Renal, suaminya yang tercinta. Bahkan setelah tiada, ia masih menemukan cara untuk melindunginya, untuk memberinya kekuatan, untuk menyerahkan seluruh kepercayaan di tangannya. Ia tidak ditinggalkan begitu saja. Ia diberi sebuah amanah yang luar biasa besar. Rina, yang ikut membaca dokumen itu, menepuk punggung Salwa dengan lembut, matanya ikut berkaca-kaca karena bahagia melihat sahabatnya mendapatkan keadilan. Setelah memberi Salwa waktu sejenak untuk menenangkan dirinya, Pak Hartono menyampaikan pukulan terakhir yang paling telak. Jadi, untuk memperjelas posisi hukumnya saat ini, Bu Salwa, ia menatap Salwa dengan tatapan yang sangat serius, membuat Salwa menahan napasnya. Artinya, Bu Salwa, rumah yang ibu mertua Anda tempati saat ini, secara hukum adalah milik putri Anda. Dan Ibu Titin tidak memiliki hak sepeser pun. Kalimat terakhir dari Pak Hartono menggema di dalam ruangan yang sunyi itu, terasa lebih dahsyat daripada guntur di malam badai. Rumah itu milik Lala. Ibu Titin tidak punya hak apapun. Salwa merasakan lantai di bawah kakinya seolah bergeser. Selama ini ia merasa seperti seorang tamu yang menumpang di rumah itu, seorang pendatang yang nasibnya bergantung pada belas kasihan mertuanya. Kini, dalam sekejap, kenyataan itu terbalik 180 derajat. Ia bukanlah tamu, melainkan penjaga gerbang istana milik putrinya. Jadi, rumah itu. Bisik Salwa, suaranya nyaris tak terdengar, seolah takut jika diucapkan terlalu keras, kenyataan indah ini akan pecah seperti gelembung sabun. Benar, Bu, sahut Pak Hartono dengan nada mantap, mengerti gejolak di dalam diri Salwa. Secara de jure, rumah itu adalah bagian dari aset dana perwalian Lala. Dan sebagai pengelola dana perwalian, Andalah yang memiliki kuasa penuh atas properti tersebut. Salwa bersandar di kursinya, kepalanya terasa pening oleh luapan informasi dan emosi. Rina di sampingnya menggenggam tangannya semakin erat, menyalurkan kekuatan. Pak Hartono membiarkan Salwa mengambil napas sejenak sebelum melanjutkan. Tapi ada lagi,
Bu. Sesuatu yang lebih spesifik yang almarhum siapkan khusus untuk ibunya. Pak Renal, dengan segala kecerdasannya, sepertinya sudah memprediksi kemungkinan akan terjadinya konflik seperti ini. Ia membalik lagi lembaran dokumen di hadapannya, menunjukkan sebuah paragraf yang diberi tanda khusus. Pak Renal tahu ibunya. Beliau tetap ingin memastikan ibunya memiliki tempat tinggal di hari tuanya. Namun, beliau juga ingin memastikan keselamatan dan ketenangan hidup Anda dan Lala. Oleh karena itu, beliau menambahkan sebuah klausul istimewa. Pak Hartono kemudian memasang kacamatanya dan membacakan klausul itu dengan suara yang jelas dan tegas. Setiap kata terdengar seperti ketukan palu hakim. Ibuku, Titin binti Sudarmo, diizinkan untuk tinggal dan menempati rumah di alamat tersebut selama sisa hidupnya, dengan satu syarat mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Ia harus memperlakukan istriku, Salwa Kalista, dan putriku, Lala, dengan penuh kasih sayang, hormat, dan martabat, serta tidak melakukan tindakan apapun yang menyebabkan penderitaan fisik maupun batin kepada mereka berdua. Setelah selesai membaca, Pak Hartono melepaskan kacamatanya dan menatap Salwa. Sebuah syarat yang sangat sederhana untuk seorang ibu dan nenek, bukan? Kasih sayang dan hormat. Salwa tertegun. Renal telah memikirkan segalanya hingga ke detail terkecil. Ia tidak hanya melindungi mereka dengan hukum, tetapi juga dengan sebuah ujian moral yang sederhana bagi ibunya sendiri. Sebuah ujian di mana Ibu Titin telah gagal total. Sekarang, Bu Salwa, kata Pak Hartono dengan nada yang lebih lembut. Bisa tolong ceritakan kepada saya, apa yang sebenarnya terjadi pada malam tanggal 15 Oktober, sekitar pukul 8 malam. Dengan suara yang sedikit bergetar pada awalnya, namun semakin kuat seiring berjalannya cerita, Salwa menceritakan semua kejadian pada malam itu. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan Lala yang menggigil di teras. Bagaimana Lala berkata ia lapar dan tidak diizinkan masuk selama 6 jam. Ia menceritakan bagaimana Ibu Titin muncul di pintu, meneriakkan kata-kata hinaan, menyebut mereka sebagai beban dan gelandangan. Ia menceritakan bagaimana mertuanya itu melempar tas pakaian mereka ke genangan air hujan. Selama Salwa bercerita, Pak Hartono mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan kecil. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan kemarahan yang terkendali. Rina di samping Salwa ikut menambahkan kesaksiannya, menceritakan bagaimana ia menemukan Salwa dan Lala dalam kondisi yang menyedihkan di halte bus. Setelah Salwa selesai bercerita, ruangan itu kembali hening. Pak Hartono menghela napas panjang. Terima kasih, Bu Salwa. Saya tahu ini berat untuk diceritakan kembali, katanya. Apa yang dilakukan oleh ibu mertua Anda, yaitu mengusir Anda dan cucunya sendiri, membiarkan seorang anak kecil kedinginan dan kelaparan selama berjam-jam, serta melakukan penghinaan verbal, adalah sebuah bentuk pelanggaran yang sangat jelas dan fatal terhadap syarat mutlak yang tertera dalam wasiat. Ia menunjuk kembali ke klausul yang tadi dibacanya. Syarat ini bersifat mengikat. Begitu syarat ini dilanggar, maka hak yang diberikan oleh syarat tersebut secara otomatis menjadi batal demi hukum. Artinya, hak Ibu Titin untuk tinggal di rumah itu sudah gugur sejak ia meneriakkan kata, "Pergi," kepada Anda dan Lala. Jantung Salwa berdebar begitu kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Jadi, bukan hanya ia yang memiliki kuasa, tetapi perbuatan Ibu Titin sendiri yang telah mencabut haknya. Pak Hartono kemudian melipat tangannya di atas meja, menatap Salwa dengan tatapan yang paling serius. Bu Salwa, saya akan mengatakan ini dengan sejelas-jelasnya agar Anda mengerti posisi hukum Anda saat ini. Sejak malam itu, status ibu mertua Anda di rumah tersebut telah berubah. Beliau bukan lagi penghuni yang sah menurut wasiat. Pak Hartono berhenti sejenak, memberikan penekanan pada kalimat berikutnya. Beliau, secara hukum, kini adalah seorang penghuni ilegal di properti milik putri Anda. Penghuni ilegal. Kata-kata itu terasa begitu tajam, begitu kuat. Salwa merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Ada secercah rasa puas yang muncul, sebuah validasi atas semua rasa sakit yang ia alami. Namun, di sisi lain, ada beban yang terasa begitu berat di pundaknya. Kekuatan ini, kekuatan untuk menentukan nasib ibu dari suaminya, terasa begitu besar dan menakutkan. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang sama yang ia gunakan untuk memeluk Lala yang kedinginan, kini memegang sebuah kekuatan hukum yang mampu membuat Ibu Titin merasakan apa artinya tidak punya tempat tinggal. Seolah bisa membaca pikiran Salwa, Pak Hartono berkata, "Saya tahu ini tidak mudah. Tapi almarhum Pak Renal memberikan kepercayaan dan kekuatan ini kepada Anda, karena beliau tahu Andalah yang paling bisa mengambil keputusan yang benar. Keputusan yang adil, bukan hanya untuk Anda dan Lala, tetapi juga untuk menegakkan amanah dari almarhum." Pak Hartono kemudian menutup map di hadapannya,
menandakan bahwa penjelasannya telah selesai. Kini, bola sepenuhnya berada di tangan Salwa. Dengan perbuatannya 5 hari yang lalu, ibu mertua Anda secara hukum telah menjadi penghuni ilegal di properti milik putri Anda. Sekarang, keputusan ada di tangan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan Pak Hartono menggantung di udara, berat dan penuh konsekuensi. Apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan itu bukan hanya tentang sebuah rumah atau selembar surat wasiat. Itu adalah pertanyaan tentang masa depan, tentang keadilan, dan tentang wanita seperti apa Salwa akan memilih untuk menjadi setelah badai ini berlalu. Selama 2 hari berikutnya, pertanyaan itu terus bergema di benaknya. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus memutar ulang setiap kejadian, setiap kata-kata hinaan, dan setiap tetes air mata. Di satu sisi, ada amarah yang membara. Amarah seorang ibu yang melihat anaknya disakiti. Bagian dari dirinya ingin membalas perlakuan Ibu Titin. Ia ingin mertuanya itu merasakan dinginnya diusir, merasakan paniknya tidak punya tempat untuk pulang. Ia ingin Ibu Titin merasakan secuil saja dari penderitaan yang telah ia timpakan pada Lala. Namun, di sisi lain yang lebih dalam, ada suara Renal. Suara lembut suaminya yang selalu menasihatinya untuk menjadi orang yang pemaaf dan berhati besar. Jangan biarkan kebencian orang lain mengubah dirimu menjadi seperti mereka. Begitulah pesan suaminya dulu. Ia menatap wajah Lala yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah yang begitu damai, tanpa beban. Salwa tahu, keputusan apapun yang ia ambil akan membentuk dunia di mana Lala akan tumbuh dewasa. Apakah ia ingin Lala tumbuh melihat ibunya sebagai seorang pendendam, atau sebagai seorang yang kuat namun tetap memiliki belas kasih? Jawabannya datang dengan sendirinya. Ia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun, ia juga tidak akan membiarkan kejahatan itu terus terjadi. Ia akan mencari jalan tengah, jalan keadilan, bukan jalan balas dendam. Setelah memantapkan hatinya, ia menelepon Pak Hartono. "Pak, saya sudah punya keputusan. Saya ingin mengadakan pertemuan," ucapnya dengan suara yang mantap. Maka, sebuah pertemuan pun diatur. Pak Hartono mengirimkan surat panggilan resmi kepada Ibu Titin, memintanya untuk hadir di kantor hukum pada hari yang telah ditentukan untuk membicarakan perihal aset dan wasiat almarhum Renal Adriansyah. Salwa bersikeras untuk membawa Lala. Ia ingin mertuanya itu melihat langsung wajah yang telah ia telantarkan, bukan sebagai alat untuk memancing simpati, melainkan sebagai saksi bisu dari kebenaran. Pada hari pertemuan, Salwa, Rina, dan Lala tiba lebih dulu. Salwa mengenakan blus sederhana namun rapi, rambutnya diikat ke belakang, menunjukkan wajah yang tenang dan penuh tekad. Lala, dalam balutan gaun mungil berwarna cerah, duduk di pangkuannya sambil memegang buku gambar. Ia tampak tidak mengerti ketegangan yang memenuhi ruangan itu, dan kepolosannya menjadi pusat ketenangan bagi Salwa. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan terbuka. Ibu Titin masuk, didampingi oleh seorang wanita yang tampaknya adalah kerabat jauh. Penampilan Ibu Titin sangat berbeda dari terakhir kali Salwa mendengarnya di telepon. Jika di telepon ia terdengar panik, kini ia tampak berusaha keras untuk terlihat rapuh dan menyedihkan. Ia mengenakan gamis kusam dan kerudung yang warnanya sudah pudar. Wajahnya sengaja dibuat semuram mungkin, matanya bengkak seolah ia telah menangis berhari-hari. Ia berjalan dengan langkah yang diseret-seret, seolah menanggung beban dunia di pundaknya. Itu adalah sebuah pertunjukan yang dipersiapkan dengan matang. Begitu matanya melihat Salwa, pertunjukan itu pun dimulai. Air mata langsung membanjiri pipinya. Ia melepaskan diri dari pegangan kerabatnya dan berjalan terhuyung-huyung ke arah Salwa. "Salwa, anakku," serunya dengan suara parau yang bergetar. Sebelum Salwa sempat bereaksi, Ibu Titin sudah menjatuhkan dirinya, bersujud di lantai di depan kaki Salwa. Ia memeluk kaki menantunya dengan erat, tangisnya pecah menjadi raungan yang memilukan. "Maafkan ibu, nak, maafkan ibu. Ibu sudah berdosa sama kamu, sama cucu ibu," isaknya di sela-sela tangis. Ibu tidak tahu apa yang merasuki ibu waktu itu. Sejak Renal meninggal, kepala ibu rasanya kosong, hati ibu sakit. Ibu jadi gelap mata. "Ibu salah, nak, ibu mengaku salah." Salwa hanya diam, tubuhnya kaku. Ia tidak berusaha melepaskan pelukan di kakinya. Ia hanya menatap puncak kepala mertuanya yang tertutup kerudung dengan tatapan dingin. Lala, yang terkejut melihat neneknya menangis histeris di lantai, memeluk leher Salwa dengan erat, menyembunyikan wajahnya di bahu ibunya. Pak Hartono dan Rina hanya menyaksikan dalam diam, memberikan Salwa ruang untuk menghadapi momen ini dengan caranya sendiri. Ibu Titin mendongakkan kepalanya, wajahnya basah oleh air mata yang ia pastikan mengalir deras. "Lihat, nak,
Ibu rela bersujud di kakimu. Hukumlah ibu, pukullah ibu, tapi jangan usir ibu, Salwa. Ibu sudah tua, mau pergi kemana lagi? Di mana lagi ibu harus tinggal? Rengeknya, mencoba menarik simpati. Ia kemudian menoleh ke arah Lala yang ketakutan. Lala, cucu nenek yang paling cantik. Maafkan nenek, ya, sayang. Nenek janji akan jadi nenek yang baik. Nenek akan masakin Lala setiap hari, nenek akan temani Lala main. Pulang ya, nak, kita pulang ke rumah kita, bujuknya dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Seluruh ruangan dipenuhi oleh suara tangis dan permohonannya. Ia telah mengeluarkan semua jurus andalannya. Air mata, sujud, penyesalan yang didramatisir, dan menggunakan nama anak kecil untuk meluluhkan hati. Ia menunggu reaksi Salwa, berharap pertahanannya akan runtuh oleh gempuran emosi ini. Setelah tangisan Ibu Titin mereda menjadi isakan-isakan kecil, Salwa akhirnya bergerak. Dengan lembut, ia menepuk bahu Lala, menenangkannya. Lalu, ia menunduk, menatap lurus ke dalam mata ibu mertuanya yang masih basah. Ia tidak menunjukkan amarah. Ia tidak menunjukkan kebencian. Wajahnya hanya menunjukkan ketenangan yang dalam, ketenangan seseorang yang sudah tidak bisa lagi dimanipulasi. Dengan suara yang pelan, tenang, namun terdengar sangat jelas di seluruh ruangan yang senyap itu, Salwa berbicara. Setiap katanya diucapkan dengan jeda, memberikan bobot yang luar biasa pada kalimatnya yang menusuk. Ibu memohon agar tidak menjadi gelandangan. Salwa berhenti sejenak, membiarkan kalimat pertamanya meresap. Ia menatap lekat-lekat wajah mertuanya yang mulai menunjukkan keterkejutan. Lalu, ia melanjutkan dengan pertanyaan yang menghancurkan seluruh sandiwara itu. Itukah yang ibu teriakkan kepada cucu ibu sendiri di tengah hujan deras? Pertanyaan Salwa menghantam Ibu Titin seperti sambaran petir di siang bolong. Tepat sasaran, telak, dan tidak memberikan ruang untuk mengelak. Seketika, isak tangisnya berhenti. Air mata yang tadi mengalir deras seolah membeku di pipinya. Topeng kesedihan dan penyesalan yang ia kenakan dengan begitu meyakinkan, retak dalam sekejap. Matanya yang tadinya memancarkan permohonan kini berkedip kosong. Otaknya berusaha mencari jawaban, mencari celah untuk berkelit, namun ia tidak menemukannya. Salwa telah memojokkannya dengan kebenarannya sendiri. Wanita yang mendampingi Ibu Titin mencoba menyelamatkan situasi. Sudahlah, Salwa. Ibumu kan sudah minta maaf, sudah bersujud. Sebagai orang yang lebih muda, seharusnya kamu. Saya tidak sedang membahas permintaan maaf. Potong Salwa dengan cepat, matanya masih terkunci pada Ibu Titin. Saya hanya mengulang kembali kata-kata yang ibu ucapkan. Melihat sandiwaranya gagal total, Ibu Titin bangkit berdiri dengan canggung. Wajahnya yang pucat kini mulai memerah karena campuran antara malu dan amarah yang mulai naik. Ia sadar, wanita di hadapannya bukan lagi menantu penurut yang bisa ia injak-injak sesuka hati. Pak Hartono melihat ini sebagai isyarat untuk mengambil alih. Ia berdeham pelan, menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Baiklah, saya rasa cukup, ujarnya dengan nada otoritatif. Tujuan pertemuan ini bukan untuk mengungkit masa lalu, melainkan untuk menetapkan langkah ke depan berdasarkan fakta hukum yang ada. Fakta hukumnya adalah, Ibu Titin telah melanggar klausul dalam surat wasiat, dan dengan demikian, hak tinggal beliau di properti tersebut telah gugur. Ibu Titin tersentak. Apa maksudmu? Jadi kalian benar-benar akan mengusirku? Tanyanya dengan suara bergetar, kali ini bukan karena sandiwara, melainkan karena ketakutan yang nyata. Salwa menatap mertuanya, bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan semacam rasa kasihan yang dingin. Ia telah membuat keputusannya. Benar, Bu. Saya dan Lala tidak bisa lagi tinggal di bawah satu atap dengan ibu. Kami membutuhkan ketenangan. Kami berhak merasa aman di rumah kami sendiri. Rumah kita. Itu rumah anakku. Serga Ibu Titin, sifat aslinya mulai muncul ke permukaan. Itu rumah putri saya. Lala, koreksi Salwa dengan tenang, tanpa menaikkan nada suaranya. Ibu Titin hendak meledak, namun Pak Hartono lebih cepat. Ia mengambil 2 set dokumen dari mejanya. Ibu Titin, sesuai dengan instruksi dari klien saya, Ibu Salwa, selaku pengelola dana perwalian, kami telah menyiapkan surat-surat ini untuk Anda. Ia menyerahkan set dokumen pertama kepada Ibu Titin. Ini adalah surat pemberitahuan resmi untuk mengosongkan properti tersebut. Anda diberi waktu 30 hari terhitung sejak hari ini. Waktu yang saya rasa lebih dari cukup untuk berkemas. Wajah Ibu Titin berubah menjadi seputih kertas. 30 hari. Ultimatum itu terasa seperti vonis mati baginya. Matanya melotot, napasnya memburu. Ia akan menjadi gelandangan.
Mimpi buruk terbesarnya menjadi kenyataan. Ia membuka mulutnya, siap untuk menjerit, mengamuk, dan mengutuk. Namun, sebelum ia sempat mengeluarkan suara, Pak Hartono menyodorkan set dokumen kedua. Dan ini yang kedua. Ibu Titin menatap dokumen itu dengan bingung. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Dokumen itu berisi sebuah kwitansi pembayaran dan sebuah alamat. Ia membacanya dengan tidak percaya. Itu adalah bukti pembayaran sewa untuk sebuah kamar kos yang bersih dan layak, tidak jauh dari kompleks perumahannya. Sewa itu telah dibayar lunas untuk 6 bulan ke depan. Salwa akhirnya angkat bicara, suaranya tetap tenang dan terkendali. Saya tidak akan membiarkan ibu tinggal di jalanan. Melakukan itu akan membuat saya sama seperti ibu. Saya tidak mau Lala melihat ibunya menjadi orang seperti itu. Setiap kata dari Salwa terasa seperti tamparan bagi Ibu Titin. Ini bukan pengusiran yang kejam. Ini adalah sebuah pengaturan yang penuh perhitungan. Sebuah kebaikan yang justru terasa lebih menyakitkan daripada amukan kebencian. Kebaikan ini merampas statusnya sebagai korban. Ia tidak bisa lagi menangis dan mengadu kepada para tetangga bahwa menantunya yang kejam telah menelantarkannya di jalan. Salwa telah memberinya atap di atas kepalanya, memotong semua kemungkinan drama yang bisa ia ciptakan. Saya dan Renal tidak pernah menjadi beban untuk ibu, lanjut Salwa. Dan saya juga tidak akan membiarkan ibu menjadi beban bagi saya. Anggap saja uang sewa 6 bulan ini adalah pesangon terakhir dari almarhum Renal, yang saya sampaikan melalui tangan saya. Setelah 6 bulan, saya harap ibu bisa mandiri. Ibu masih menerima uang pensiun almarhum bapak, kan? Kekalahan itu terasa total dan mutlak. Ibu Titin telah kalah di ranah hukum, kalah di ranah finansial, dan yang paling memalukan, ia kalah telak di ranah moral. Salwa tidak membalasnya dengan api, melainkan dengan air dingin yang mematikan semua baranya. Ia tidak diberi kesempatan untuk berperan sebagai martir yang teraniaya. Kesadaran itu akhirnya meledak. Topeng terakhirnya lurus sepenuhnya, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh kebencian dan kebusukan. Matanya menyala-nyala karena amarah dan penghinaan yang tak tertahankan. "Kurang ajar kau," jeritnya, suaranya melengking memecah keheningan kantor hukum yang berwibawa itu. "Dasar perempuan ular. Tidak tahu diri. Setelah kau rebut anakku, sekarang kau rebut rumahku. Kau pikir kau siapa hah? Menantu tidak tahu diuntung." Ia mengumpat dan memaki, mengeluarkan semua kata-kata kotor yang ada di benaknya. Ia menunjuk-nunjuk wajah Salwa, tubuhnya gemetar karena amarah yang meluap-luap. Kerabat yang menemaninya berusaha menenangkannya, tetapi sia-sia. Salwa hanya duduk diam, memeluk Lala yang mulai menangis ketakutan. Ia tidak membalas satupun makian itu. Ia hanya menatap mertuanya dengan tatapan kosong. Ledakan amarah di depan seorang pengacara ini justru menjadi validasi terakhir yang ia butuhkan. Ini membuktikan bahwa penyesalan mertuanya tidak pernah tulus. Ini membuktikan bahwa keputusannya adalah 100% benar. Setelah kehabisan tenaga dan kata-kata, Ibu Titin, dengan wajah yang merah padam dan napas yang terengah-engah, merenggut 2 set dokumen itu dari meja. Ia meremasnya dengan marah, lalu berbalik dan menyerbu keluar dari ruangan itu, membanting pintu di belakangnya dengan keras. Di dalam ruangan yang kembali sunyi, yang terdengar hanyalah isak tangis Lala yang ketakutan. Salwa memeluk putrinya erat, menenangkannya dengan bisikan lembut. Rina mengusap punggungnya, sementara Pak Hartono hanya mengangguk pelan. "Anda sudah melakukan hal yang benar, Bu Salwa," ucap pengacara itu pelan. Salwa mengangguk. Ia menatap ke arah pintu yang tertutup, di mana drama terakhir mertuanya baru saja berakhir. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega. Badai itu akhirnya benar-benar telah berlalu. 30 hari terasa seperti sekejap mata sekaligus selamanya. Waktu yang diberikan kepada Ibu Titin untuk mengosongkan rumah adalah waktu bagi Salwa untuk mempersiapkan babak baru dalam hidupnya. Selama sebulan itu, apartemen Rina menjadi markas mereka. Siang hari, saat Rina bekerja, Salwa dan Lala akan menghabiskan waktu mereka dengan kegiatan-kegiatan sederhana yang terasa begitu berharga. Mereka menggambar bersama, membaca buku cerita, dan mencoba resep-resep kue baru di dapur kecil Rina. Tawa Lala yang renyah menjadi musik latar dalam kehidupan Salwa, perlahan-lahan menyembuhkan luka-luka tak kasat mata di hatinya. Setiap tawa itu adalah pengingat akan apa yang ia perjuangkan. Kebahagiaan sederhana ini, yang tidak bisa dinilai dengan uang atau materi. Salwa tidak hanya diam menunggu. Ia mulai membuat rencana. Ia membuka laptopnya dan mencari ide-ide desain untuk kamar anak, menyimpan gambar-gambar kamar dengan tema pelangi dan awan yang ia tahu akan disukai Lala. Ia juga mulai membuat daftar belanjaan, perabotan baru yang akan ia beli, cat dinding dengan warna-warna cerah, dan tentu saja,
Banyak sekali mainan untuk mengisi rumah yang tadinya terasa dingin dan kaku itu dengan keceriaan. Rina, dengan semangat yang tak pernah padam, membantunya membuat anggaran dan mencari toko-toko perabotan yang bagus namun terjangkau. Di tengah semua perencanaan itu, Salwa merasakan dirinya berubah. Rasa takut dan ragu yang dulu sering menghantuinya kini berganti dengan rasa percaya diri dan antusiasme. Ia bukan lagi korban yang pasrah pada keadaan. Ia adalah seorang arsitek bagi masa depannya sendiri. Tentu, ada malam-malam di mana kecemasan datang menyelinap. Bagaimana jika Ibu Titin menolak pergi? Bagaimana jika ia membuat keributan? Salwa akan terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar. Namun, ia hanya perlu menoleh ke samping, menatap wajah damai Lala yang tertidur, dan semua ketakutan itu akan surut. Ia akan menarik napas dalam-dalam dan menguatkan kembali tekadnya. Ia melakukan ini untuk Lala. Itu adalah mantra yang memberinya kekuatan tak terbatas. Akhirnya, hari ke-30 pun tiba. Pagi itu, Salwa terbangun sebelum matahari terbit. Ia sudah tidak bisa tidur lagi. Hari ini adalah harinya. Hari di mana ia dan Lala akan benar-benar pulang. Setelah menyiapkan sarapan dan memandikan Lala, ia menelepon Pak Hartono untuk konfirmasi terakhir. Pengacaranya itu memberitahukan bahwa pihaknya telah menghubungi Ibu Titin kemarin sore, dan beliau mengkonfirmasi akan meninggalkan properti pagi ini. Kunci rumah akan dititipkan di pos keamanan kompleks. Perjalanan kembali ke rumah itu terasa sangat berbeda dari perjalanan-perjalanan sebelumnya. Dulu, setiap kali ia pulang kerja, selalu ada sedikit rasa cemas tentang suasana hati mertuanya hari itu. Sekarang, yang ada hanyalah perasaan lega dan antisipasi. Lala, yang duduk di kursi belakang, terus berceloteh tentang kamar barunya. Nanti kamar Lala catnya warna pink ya, Bu? Terus ada gambar bintang-bintangnya yang bisa nyala kalau gelap. Tentu, sayang. Apapun yang Lala mau, jawab Salwa sambil tersenyum, matanya menatap jalanan yang semakin familiar. Saat mobilnya berbelok ke jalan utama kompleks perumahan, jantung Salwa mulai berdebar lebih kencang. Dari kejauhan, rumah itu tampak sama seperti biasanya. Cat putihnya yang sedikit kusam, taman kecil di depannya yang kurang terawat. Namun, Salwa tahu, di balik penampilannya yang sama, segalanya telah berubah. Ia memarkir mobilnya tepat di depan gerbang. Ia mengambil kunci dari pos keamanan, dan petugas keamanan yang dulu sering melihatnya pulang dengan wajah lelah kini, menyapanya dengan senyum hormat. "Selamat pagi, Bu Salwa." "Selamat datang kembali," sapa satpam itu. Sapaan sederhana itu terasa begitu berarti. Salwa menggandeng tangan Lala, berjalan perlahan menuju pintu utama. Pintu kayu berwarna coklat tua itu tampak begitu kokoh, seolah menjadi gerbang antara masa lalu dan masa depannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memasukkan anak kunci ke dalam lubangnya. Terdengar bunyi, klik, yang memecah keheningan. Bunyi itu, entah kenapa, terdengar seperti bunyi rantai yang putus. Ia mendorong pintu hingga terbuka lebar. Hal pertama yang menyambutnya adalah keheningan. Keheningan yang hampa dan berdebu. Rumah itu kosong melompong. Ibu Titin telah membawa semua barang miliknya, bahkan perabotan-perabotan tua yang sebenarnya adalah bagian dari rumah itu. Dinding-dinding yang tadinya tertutup oleh foto-foto dan hiasan kini telanjang, menunjukkan bekas paku dan warna cat yang memudar. Lantainya kotor dan berdebu, seolah sengaja tidak dibersihkan sebagai bentuk amarah terakhir. Di udara, tercium aroma apek dan pengap dari ruangan yang lama tak dibuka. Lala mencengkeram tangan ibunya lebih erat. "Kok kosong, Bu? Kok gelap?" tanyanya dengan suara pelan. Salwa tersenyum, berjongkok untuk menyejajarkan tingginya dengan Lala. "Iya, sayang. Kosong, supaya bisa kita isi dengan barang-barang baru yang lebih bagus. Dan gelap, supaya bisa kita buka jendelanya biar mataharinya masuk." Itulah hal pertama yang ia lakukan. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, membuka setiap jendela dan setiap gorden. Sinar matahari pagi langsung menerobos masuk, menari-nari di atas partikel-partikel debu yang beterbangan, mengusir kegelapan dan aroma apek yang tertinggal. Udara segar dari luar berhembus masuk, membawa aroma rumput basah sisa embun pagi. Seketika, rumah itu terasa lebih hidup, seolah ikut bernapas lega setelah sekian lama tercekik oleh energi negatif. Mereka mulai menjelajah. Setiap ruangan membangkitkan kenangan. Di ruang keluarga yang kosong, Salwa teringat saat ia dan Renal dulu duduk di sofa sambil menonton film, dengan Lala yang tertidur di antara mereka. Di dapur yang kotor, ia teringat sindiran-sindiran pedas Ibu Titin setiap kali ia memasak. Ia tidak membiarkan kenangan buruk itu berlama-lama. Ia segera menggantinya dengan bayangan masa depan. Di ruang keluarga ini,
Ia akan meletakkan sofa baru yang empuk dan karpet yang lembut tempat Lala bisa bermain. Di dapur ini, ia akan memasak kue coklat sambil diiringi tawa ceria putrinya. Langkah mereka akhirnya sampai di kamar yang akan menjadi milik Lala. Ruangan itu adalah yang paling bersih, seolah Ibu Titin bahkan enggan untuk masuk ke sana. Salwa mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan gambar-gambar desain yang telah ia simpan. Mata Lala berbinar-binar. Mereka berdua duduk di lantai yang dingin, bermimpi dan merencanakan surga kecil mereka. Tawa mereka mulai menggema di dalam rumah yang kosong, mengisi kekosongan itu dengan janji kebahagiaan. Setelah puas merencanakan kamar Lala, Salwa memutuskan untuk mulai membersihkan satu ruangan yang paling penting baginya, ruang kerja almarhum suaminya. Ruangan itu berada di bagian belakang rumah, sedikit terisolasi. Selama ini, Ibu Titin jarang sekali masuk ke sana, menganggapnya sebagai ruangan yang tidak berguna. Akibatnya, ruangan itu menjadi yang paling berdebu, namun juga yang paling utuh. Perabotan utama seperti meja kerja kayu yang kokoh dan sebuah lemari buku besar masih berdiri di tempatnya. Salwa menyuruh Lala untuk menggambar di teras depan yang sudah lebih terang, sementara ia mulai bekerja. Ia membuka jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Ia mulai mengelap debu dari meja kerja Renal, menyentuh permukaannya yang dingin dengan penuh kerinduan. Disinilah suaminya dulu menghabiskan banyak waktu, bekerja keras untuk keluarga mereka. Ia membersihkan setiap sudut dengan teliti, seolah sedang merawat sebuah peninggalan suci. Saat ia sedang membersihkan lemari buku yang besar dan tinggi, ia harus memindahkannya sedikit untuk bisa membersihkan bagian belakangnya. Lemari itu sangat berat. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong satu sisinya. Lemari itu bergeser sedikit dengan suara derit yang keras. Dan saat itulah, ia melihatnya. Di dinding di belakang lemari, ada sebuah bagian yang warnanya sedikit berbeda. Tampak seperti sebuah pintu kecil yang tersembunyi, menyatu dengan dinding. Karena penasaran, ia mendorong lemari itu lebih jauh lagi. Dan benar saja, di sana ada sebuah kompartemen rahasia. Jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kecil itu. Di dalamnya, tergeletak sebuah kotak kayu berukuran sedang, terbuat dari kayu jati dengan ukiran sederhana di atasnya. Kotak itu tidak terkunci. Di atas tutupnya, tergeletak sebuah amplop putih bersih yang sedikit menguning karena waktu. Dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali, tulisan tangan suaminya, tertera kalimat, "Untuk istriku tercinta, Salwa." Salwa terduduk di lantai yang berdebu. Napasnya tercekat. Air mata mulai mengaburkan pandangannya. Di tengah usahanya membangun masa depan, masa lalunya kembali hadir untuk memberikan sebuah pesan terakhir. Ia memeluk kotak kayu itu erat-erat, seolah sedang memeluk Renal sekali lagi. Duduk di lantai yang dingin dan berdebu, dengan kotak kayu peninggalan Renal di pangkuannya, dunia di sekitar Salwa seakan lenyap. Suara anak-anak bermain di luar, deru motor yang lewat, semuanya meredup menjadi bisikan yang jauh. Yang ada hanyalah degup jantungnya sendiri dan kehadiran tak kasat mata dari pria yang paling ia cintai. Ia mengusap amplop putih itu dengan lembut. Merasakan setiap lekuk tulisan tangan suaminya, adalah sebuah keintiman yang menyakitkan sekaligus menghangatkan. Selama beberapa menit, ia hanya duduk di sana, membiarkan gelombang kerinduan menghantamnya. Kerinduan akan senyumnya, suaranya, dan rasa aman yang selalu ia rasakan saat berada di dekatnya. Dengan napas yang bergetar, ia akhirnya membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas surat, ditulis dengan pulpen tinta hitam yang sama yang selalu Renal gunakan. Ia mulai membaca. "Salwaku tersayang, jika kamu membaca surat ini, itu artinya aku sudah tidak ada lagi di sisimu. Maafkan aku karena harus pergi lebih dulu. Maafkan aku karena meninggalkanmu untuk menghadapi dunia ini sendirian bersama malaikat kecil kita, Lala. Aku tahu, kata maaf tidak akan cukup untuk menebus semua rasa sakit dan kesulitan yang mungkin sedang kamu alami. Tapi ketahuilah, bahkan saat aku menulis ini, dengan setiap tarikan napas yang kumiliki, hanya ada kamu dan Lala di dalam pikiranku. Aku menulis ini bukan untuk membuatmu bersedih. Aku menulis ini untuk memberimu kekuatan. Aku mengenalmu lebih dari siapapun, Salwa. Aku tahu hatimu yang begitu baik, kesabaranmu yang seluas samudra. Tapi aku juga tahu, kebaikanmu terkadang membuatmu lupa bagaimana caranya berjuang untuk dirimu sendiri. Dan aku juga mengenal ibuku. Aku sangat menyayanginya, dia adalah wanita yang melahirkanku. Tapi kesedihan dan ketakutannya akan masa tua terkadang mengubahnya menjadi orang yang berbeda. Orang yang egois dan bisa menyakiti orang lain tanpa ia sadari. Aku khawatir, setelah aku pergi, beliau akan melihatmu dan Lala bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai saingan. Itulah sebabnya aku melakukan semua ini, sayang.
wasiat, dana perwalian, pengacara. Semua itu adalah caraku untuk membangun sebuah benteng di sekelilingmu dan Lala. Sebuah benteng yang tidak bisa ditembus oleh keserakahan atau kata-kata yang menyakitkan. Mungkin saat ini kamu merasa marah padaku karena merahasiakan semua ini. Maafkan aku. Aku hanya tidak ingin kamu hidup dalam kecemasan selama aku masih ada. Aku ingin setiap hari yang kita miliki bersama dipenuhi oleh tawa dan cinta, bukan oleh kekhawatiran akan masa depan. Aku memberikan semua kendali di tanganmu, Salwa, karena aku percaya padamu. Aku percaya pada kebijaksanaanmu, aku percaya pada kekuatan hatimu. Kamu mungkin merasa beban ini terlalu berat, tapi aku tahu kamu bisa menanggungnya. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Gunakan kekuatan ini untuk melindungi Lala. Gunakan untuk membangun kehidupan yang kalian berdua pantas dapatkan. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Jangan biarkan siapapun, bahkan ibuku, merenggut senyum dari wajahmu atau dari wajah putri kita. Rumah itu bukan sekadar bangunan dan tanah. Itu adalah istana kalian. Isilah dengan tawa, dengan aroma masakanmu yang lezat, dengan coretan-coretan krayon Lala di dindingnya. Jadikan tempat itu saksi bisu dari kebahagiaan kalian. Itulah warisan terbesarku yang sesungguhnya. Sekarang, hiduplah dengan bahagia, ratuku. Bangun istana kalian sendiri. Jangan terlalu lama meratapi kepergianku. Ingatlah aku dengan senyum, kenanglah aku dalam setiap tawa Lala yang mirip denganku. Aku tidak benar-benar pergi. Aku akan selalu ada di sini, di dalam hatimu, menjagamu dari kejauhan. Aku mencintaimu, Salwa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Suamimu, Renal. Air mata Salwa mengalir deras tanpa bisa dibendung. Tapi ini bukan lagi air mata kesedihan yang pilu. Ini adalah air mata kelegaan, air mata syukur, air mata cinta yang begitu murni. Surat itu adalah pembebasan terakhirnya. Semua keraguan, semua rasa bersalah, semua pertanyaan yang selama ini membebani hatinya, terjawab sudah. Renal tidak meninggalkannya. Ia justru telah memberinya peta, kompas, dan perbekalan yang cukup untuk melanjutkan perjalanan. Salwa memeluk surat itu di dadanya, membisikkan kata, terima kasih, berulang kali ke udara yang hampa. Setelah tangisnya reda, ia membuka kotak kayu itu. Di dalamnya, tersimpan rapi album-album foto lama. Foto pernikahan mereka, foto saat ia hamil besar, foto-foto pertama Lala saat baru lahir. Ia tersenyum melihat foto-foto itu, kenangan indah yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Di bawah album foto, ada beberapa dokumen lagi. Sebuah polis asuransi jiwa atas nama Renal dengan Salwa sebagai penerima manfaat utama, yang nilainya cukup besar untuk menjamin pendidikan Lala hingga ke jenjang tertinggi. Dan sebuah buku tabungan lain yang tidak pernah ia ketahui, berisi simpanan darurat yang juga tidak sedikit. Renal benar-benar telah memikirkan segalanya. Benteng yang ia bangun untuk mereka ternyata jauh lebih kokoh dari yang Salwa bayangkan. Sebulan kemudian, fajar menyingsing dengan warna keemasan yang indah. Udara pagi terasa sejuk dan segar. Di teras belakang rumah yang kini tamannya sudah tertata rapi dengan bunga-bunga berwarna-warni, Salwa dan Lala sedang menikmati sarapan mereka. Aroma roti panggang dan susu hangat menguar, bercampur dengan wangi bunga melati dari taman. Rumah itu sudah tidak kosong lagi. Dindingnya sudah dicat dengan warna-warna cerah. Perabotan baru yang nyaman telah mengisi setiap ruangan. Dan yang terpenting, rumah itu kini dipenuhi oleh kehidupan. Lala, sambil mengunyah rotinya, menunjuk seekor kupu-kupu yang hinggap di bunga mawar. Ibu, lihat. Cantik, serunya dengan riang. Salwa tersenyum dan mengusap kepala putrinya. Iya, sayang. Cantik sekali. Tiba-tiba, terdengar sapaan dari balik pagar. Pagi, Bu Salwa. Rumahnya makin asri saja, ya? Itu adalah Bu Santi, tetangga sebelah rumah mereka. Tetangga yang sama yang dulu hanya bisa menatap iba saat melihat Lala menangis di teras. Kini, tatapannya penuh dengan kekaguman dan senyumnya tulus. Pagi, Bu Santi. Alhamdulillah, sedikit-sedikit dibenahi, jawab Salwa dengan ramah. Percakapan singkat itu terasa begitu normal, begitu menyenangkan. Ia bukan lagi objek gosip atau kasihan. Ia adalah seorang ibu, seorang pemilik rumah, seorang tetangga. Martabatnya telah kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, ia mendengar kabar tentang Ibu Titin dari kerabat jauh yang meneleponnya. Mertuanya itu tinggal sendirian di kamar kos yang telah ia sewa. Ia menjadi pendiam dan jarang keluar. Ia menolak semua tawaran kerabat untuk tinggal bersama, terlalu gengsi untuk mengakui kekalahannya.
Ia memiliki atap di atas kepalanya, ia memiliki uang pensiun, ia tidak kelaparan. Namun, ia kehilangan segalanya. Ia kehilangan keluarga, kehilangan hormat, dan kehilangan kesempatan untuk melihat cucunya tumbuh dewasa. Karma baginya bukanlah menjadi gelandangan di jalanan. Karma baginya adalah kesendirian abadi yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri, terkurung dalam penyesalan dan kepahitan. Salwa tidak merasakan kemenangan saat mendengar kabar itu. Ia hanya merasakan kedamaian. Ia telah memutus siklus kebencian. Ia telah memilih jalan yang berbeda. Ia menatap ke sekelilingnya. Ke taman yang indah, ke rumah yang hangat, dan yang terpenting, ke wajah putrinya yang bersinar cerah seperti matahari pagi. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya. Dan kini, di hadapannya, terbentang sebuah fajar yang baru. Fajar yang cerah, penuh harapan, dan sepenuhnya menjadi miliknya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya, dan tersenyum. Ia siap untuk memulai hari.